Assalamualaikum Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat serta kesehatan pada kita semua ya. Hari ini mari kita belajar bersama Al-Zalawi. Yuk, kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam kegiatan usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yuk, simak penjelasan dari Ustazah. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ya, benar sekali. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi? Jenis kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan dan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Nah, sedangkan pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Ada beberapa contoh dari kegiatan produksi, di antaranya adalah produksi dalam pembuatan kue, produksi dalam pembuatan mebel, produksi dalam pembuatan pakaian, dan lain-lain. Jenis kegiatan ekonomi berikutnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhannya. Pelaku dari kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Salah satu contoh kegiatan konsumsi yaitu makan, menggunakan pakaian, dan membaca buku. Jenis kegiatan ekonomi berikutnya yaitu distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Orang atau pelaku yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Salah satu contoh distribusi yaitu kegiatan mengirimkan barang-barang dari pabrik ke beberapa toko kecil atau langsung ke konsumen. Di Indonesia, terdapat banyak sekali jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Nah, yuk kita cari tahu bersama-sama jenis usaha apa sajakah yang ada di Indonesia. Indonesia dikenal dengan negara agraris. Karena tanahnya yang subur, maka banyak sekali warga di Indonesia yang memiliki usaha yaitu bertani. Kegiatan usaha pertanian adalah cara yang dilakukan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama yaitu pangan. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sebuah lahan yang disebut dengan sawah. Adapun beberapa contoh tanaman pertanian yaitu padi, sayur-sayuran, serta tanaman palawija lainnya. Untuk meningkatkan hasil pertanian, para petani memiliki beberapa usaha. Di antaranya yaitu intensifikasi. Intensifikasi adalah pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan beberapa macam sarana. Salah satunya yaitu pengairan, penggunaan pupuk, penggunaan bibit unggul, penggunaan obat pemberantas hama, dan lain-lain.
Selain usaha intensifikasi, juga bisa dilakukan usaha ekstensifikasi, yaitu usaha dalam memperluas lahan pertanian dengan cara membuka lahan pertanian yang baru. Usaha selanjutnya yaitu diversifikasi, yaitu usaha memperbanyak kegiatan pertanian dan jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Misalnya, seorang petani di samping bertani juga berternak ayam atau bertani sambil memelihara ikan di kolam. Usaha pertanian selanjutnya yaitu rehabilitasi, yaitu usaha menyuburkan kembali tanah dan memperbarui cara-cara bertani serta mengganti tanaman tua dengan tanaman yang muda, atau mengganti jenis tanaman lama dengan jenis tanaman yang baru yang lebih produktif. Kegiatan usaha yang terakhir yaitu mekanisasi. Mekasi adalah pengolahan tanah dengan menggunakan mesin-mesin karena lahan pertanian luas sehingga tindakan manusia dan hewan kurang memadai. Jenis usaha selanjutnya yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Biasanya tanaman-tanaman ini berusia tahunan. Tanah perkebunan biasanya lebih luas dibandingkan tanah pertanian. Dalam tanah perkebunan dapat ditanami oleh beberapa tanaman industri seperti kakao atau coklat, kelapa, teh, kopi, tembakau, cengkeh, dan lain-lain. Jenis usaha selanjutnya yaitu peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang akan diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Adapun contoh peternakan hewan besar diantaranya yaitu peternakan sapi, peternakan kuda, kerbau, serta kambing. Sedangkan contoh peternakan hewan kecil yaitu peternakan kelinci. Dan contoh peternakan unggas yaitu peternakan ayam, bebek, dan lain-lain. Jenis usaha selanjutnya yaitu perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Adapun jenis-jenis perikanan dibagi menjadi 2, perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat meliputi perikanan air payau dan perikanan air tawar. Jenis usaha berikutnya yaitu pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau pendambangan. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu barang tambang mineral logam, contohnya timah, bauksit, besi, nikel, tembaga, dan emas. Yang kedua adalah bahan tambang bukan logam, contohnya keramik, belerang, gips, dan marmer. Yang ketiga, bahan tambang sumber energi, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Jenis usaha selanjutnya yaitu perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan
kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh industri adalah pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, usaha karet menjadi ban, industri tekstil, industri pakaian, dan lain-lain. Jenis usaha selanjutnya yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri lainnya. Di Indonesia terdapat banyak jenis usaha perdagangan, mulai dari yang paling kecil yaitu usaha perseorangan atau biasa disebut toko kelontong, supermarket, serta pasar. Selain perdagangan antar pedagang dalam satu negara, ada juga perdagangan antar negara yang biasa kita kenal dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri ke negara Indonesia. Jenis usaha selanjutnya yaitu usaha dalam bidang jasa. Usaha dalam bidang jasa merupakan jenis usaha yang menjual jasa seperti tenaga, ilmu, dan juga keahlian dalam bidang tertentu, yang mana kita akan dibayar sesuai dengan jasa yang telah kita lakukan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, penjahit, penjual pulsa, serta pariwisata. Nah, sudah tahu kan jenis-jenis usaha apa saja yang ada di Indonesia? Jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di Indonesia dapat dikelola oleh sendiri dan dikelola oleh kelompok. Yuk, kita cari tahu jenis usaha apa sajakah yang termasuk usaha mandiri dan jenis usaha apa yang dikelola oleh kelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal yang terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Adapun keuntungan dari usaha yang dikelola sendiri yaitu keuntungan dapat dinikmati sendiri. Kebebasan dalam pengembangan usaha tidak tergantung kepada orang lain dalam pengaturan usaha. Sedangkan kelemahan dalam usaha ini yaitu pengembangan usaha terbatas pada modal, kekurangan tenaga kerja, serta resiko ditanggung pemilik modal itu sendiri. Adapun contoh usaha yang dikelola sendiri diantaranya yaitu usaha pertanian, industri kecil, usaha perdagangan, serta usaha dalam bidang jasa. Nah, tadi sudah dijelaskan Ustazah di awal ya, penjelasan dari masing-masing kegiatan usaha tersebut. Usaha yang dikelola oleh kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Adapun beberapa contoh usaha yang dikelola kelompok adalah sebagai berikut. Kegiatan usaha yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang
layanan konsultasi hukum, dan keuangan. Usaha selanjutnya yaitu CV atau persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Jenis usaha selanjutnya yaitu PT atau perseroan terbatas, yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal, sehingga usahanya bisa lebih luas dan lebih maju. Usaha ekonomi selanjutnya yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan perseroan terbatas. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Selain BUMN, di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah. Berbeda dengan BUMN, BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Jenis usaha selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di Indonesia, koperasi pertama kali dikembangkan oleh Drs. Muhammad Hatta. Atas perannya itulah beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa jenis koperasi, di antaranya yaitu koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, serta bahan sembako lainnya. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Jenis koperasi selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam, di mana usahanya bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari para anggotanya. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Jenis koperasi selanjutnya yaitu koperasi produksi. Koperasi produksi yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, tempe, serta sapi perah. Jenis koperasi selanjutnya adalah koperasi jasa. Koperasi jasa yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan.
Jenis koperasi yang terakhir adalah koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya adalah koperasi unit desa. Bagaimana Soli-Soliha? Sudah paham belum penjelasan dari Ustazah? Kalau sudah, yuk kita coba soal latihannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat belajar mandiri di